warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang kami muliakan, teman-teman semuanya, para sahabat, para guru, para alim, para ulama, teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia atau di negara yang lain, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap harinya, aktivitas kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindarkan dari berbagai macam bencana, musibah, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Anda semua yang berkenan hadir, mudah-mudahan dengan kehadiran Anda menambah keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas dukungannya di channel ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, terutama dalam dakwah, yaitu dalam menegakkan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah fenomena tentang adanya masjid diror. Apa itu masjid diror? Yaitu masjid yang didirikan dengan tujuan yaitu darurat. Darurat artinya adalah bukan tujuan utama untuk mendirikan masjid itu, tapi ada rencana lain atau rencana jahat atau rencana buruk terhadap umat Islam. Ya. Nah, saat ini kelompok ekstrim, kelompok radikal, kelompok terorisme seperti kelompok Salafi Wahabi ini ya gencar atau banyak mendirikan masjid di berbagai macam tempat ya, dengan alasan sebagai bentuk dakwah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk dakwah menyebarkan Islam, atau mereka sebut sebagai dakwah salaf atau dakwah sunnah ya. Jadi mereka pun menamai ada masjid sunnah, ada masjid bid'ah ya, seperti itu. Nah, di sini akan saya sampaikan bahwasanya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib dan harus untuk menolak keberadaan masjid diror atau keberadaan masjid yang didirikan dalam rangka untuk membuat provokasi, yaitu masjid yang didirikan oleh kelompok Salafi Wahabi ya. Jadi masjid yang didirikan oleh kelompok Salafi Wahabi wajib untuk ditolak, wajib untuk dibubarkan ya, wajib untuk ditolak perizinannya. Kenapa demikian? Karena dengan tujuan adalah menjaga keluhuran kesucian ajaran Islam agar tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan jahat, lisan-lisan yang jahat untuk merusak ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang disebut dengan kelompok Salafi Wahabi ya. Mereka membuat strategi untuk melaksanakan tujuan jahatnya, merusak ajaran Islam, mengobrak-abrik ajaran Islam dari dalam, yaitu dengan mendirikan masjid ya. Nah, masjid ini dengan tujuan adalah memprovokasi, menghina, mencaci maki ormas atau kelompok atau aliran mazhab yang lain. Jadi masjid yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah persatuan umat Islam, itulah yang disebut dengan masjid diror. Nah, masjid diror ini masjid yang dalam rangka didirikan oleh kelompok munafik, kaum munafik atau kaum yang ingin merusak kesucian Islam. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah 107 sampai 108 ya. Masjid yang didirikan oleh kelompok munafik untuk memecah belah umat Islam ya. Kemudian setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk, maka Rasulullah memerintahkan tim untuk membumi hanguskan Masjid Dirar, menghancurkan, membakar Masjid Dirar. Kalau kita berpikir secara kemanusiaan, kalau kita tidak paham silsilahnya atau sebab musababnya kenapa Masjid Dirar ini dibakar, dihancurkan, tentu kita akan memandang buruk orang yang melakukan itu. Tapi bagaimana jadinya jika yang menyuruh itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tentu kita akan berpandangan lain atau berpikir lain kenapa sampai masjid itu dibakar atau dihancurkan. Nah, jelaslah di sini kita selaku umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin berupaya untuk menjaga kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kelompok khalaf, bukan kelompok salaf ya, tapi kelompok Wahabi ini adalah kelompok khalaf, kelompok pendatang baru ya, kelompok yang membawa ajaran baru, yang ajarannya ini mirip dengan ajaran Yahudi. Ini keberadaan Masjid Ad-Dirar harus dihancurkan ya, masjid yang diinisiasi oleh kelompok Salafi Wahabi. Maka jangan berikan lahan, jangan berikan tempat, jangan berikan izin, jangan berikan kesempatan kelompok Salafi Wahabi masuk di lingkungan sekitar kita semuanya. Apalagi sampai dia membuat kajian, beli tanah di situ, kemudian dia menguasai masjid misalnya, sampai rebut Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Masjid NU, maka jangan sampai itu terjadi. Apalagi sampai kelompok Salafi Wahabi beranak pinak di situ, tentu pasti akan muncul fitnah atau konflik. Jadi manapun Wahabi berada, di mana ada Wahabi, maka disitulah munculnya fitnah, munculnya huru hara, munculnya konflik, munculnya persengketaan ya, caci maki, hinaan, bahkan sampai bisa jadi terjadi pertumpahan darah karena lahirnya munculnya kelompok Salafi Wahabi ya. Jangan jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa beranak pinak atau berkembang biak ya. Kita lindungi anak keturunan kita, seluruh masyarakat kita, lingkungan kita, proteksi dengan baik. Kita laporkan kepada pihak-pihak berwenang jika mereka datang ingin menguasai masjid kita, apalagi sampai mereka membuat masjid. Jadi wajib hukumnya merobohkan atau menghancurkan Masjid Dirar yang didirikan oleh kelompok Salafi Wahabi ya. Karena kita tahu tujuan masjid didirikan adalah untuk sebagai bentuk pemersatu, sebagai media dakwah, media silaturahim, media untuk menyebarkan ajaran Islam secara damai, toleran, rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk tujuan masjid didirikan diantaranya selain untuk sholat atau tempat bersujud, juga sebagai bentuk tempat untuk bermusyawarah ya. Nah itu, tapi kemudian kelompok Salafi Wahabi yang tujuannya mendirikan masjid sebagai bentuk ingin membuat perpecahan, maka wajib untuk ditolak. Kalau sudah berdiri maka wajib untuk dibongkar, dihancurkan. Ini bukan karena kelihatannya kejam, bukan karena tidak menjaga persatuan, tapi justru dengan munculnya Salafi Wahabi itulah yang nanti akan merusak persatuan ya. Cepat atau lambat, perlahan-lahan, pasti suatu saat akan terjadi puncak ledakan konflik. Nah sebelum itu terjadi, maka sebelum mereka mendirikan masjid atau bahkan membuat kajian-kajian di lingkungan masjid, maka wajib untuk ditolak sebelum api itu kian membesar ya. Itulah yang mereka mencemari kesucian masjid. Masjid bukan dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, bersujud, memuji Allah, membesarkan nama Allah, tapi masjid dijadikan untuk mencaci maki, menghina, menuduh yang macam-macam ya, dengan hinaan kepada kelompok yang ada di luar ya, kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka.
Ini jelas sudah melenceng misinya dari tujuan utama didirikan masjid. Hal ini juga yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, menghancurkan masjid Diror yang didirikan untuk memecah belah atau memprovokasi umat Islam. Padahal jelas di situ sudah ada Masjid Nabawi, sudah ada Masjid Quba. Kenapa mereka masih membuat masjid Diror? Ya tentunya tujuannya adalah untuk bagaimana merusak umat Islam dari dalam. Ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi, seolah-olah mengaku sebagai bagian dari umat Islam, seolah-olah mereka adalah saudara, tapi faktanya mereka adalah perusak ajaran Islam. Ya, mereka adalah musuh-musuh Islam yang mengatakan sebagai bagian dari kelompok umat Islam itu musuh dalam selimut. Ya, bukan kita yang musuhi, tapi mereka lah yang membuat permusuhan kepada ormas-ormas, kepada kelompok yang lain di luar mereka. Semuanya mereka anggap sebagai kelompok yang sesat. Hanya kelompok mereka sendiri yang suci, murni, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu anggapan mereka. Ya, kita tahu munculnya Wahabi bukan ingin meluruskan ajaran Islam, menyucikan ajaran Islam, justru itu adalah menambah kerusakan ajaran Islam. Mereka memaksakan kehendak. Jika sebuah tempat sudah ada mazhab yang berkembang, tapi mereka masih memaksakan untuk mengganti, mencongkel, merubah mazhab yang sudah ada, pemahaman aliran yang sudah ada, dengan diganti dengan pemahaman mereka, pemahaman yang baru, pemahaman yang itu tidak jelas sanadnya, pemahaman yang itu dicetuskan oleh kelompok-kelompok khalaf, bukan kelompok salaf. Ya, rujukannya ya mereka tidak ada lain kecuali beberapa tokoh, yaitu Albani, Utsaimin, bin Baz, Saleh Fauzan, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Ibnu Taimiyah atau muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, nah itu maka jelaslah kita semuanya saya sampaikan bahwasanya maka masjid Wahabi, masjid Salafi wajib untuk dibongkar atau dihancurkan sebelum terbentuknya munculnya kerusakan semakin besar. Jadi tindakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, tindakan preventif sebelum nanti menjadi kanker ganas, menjadi fitnah, menjadi racun bagi umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Khawatirnya nanti akan terjadi peperangan besar yang itu terjadi antara kaum muslimin, umat Islam mayoritas, dengan kelompok memecah belah, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Maka perlu kita antisipasi sejak dini, sejak sekarang. Jangan berikan kesempatan, jangan biarkan berkembang biak kelompok Salafi Wahabi di bumi manapun. Insya Allah jika mereka mau bertobat, mereka sadar dengan kelompok pemahaman mereka yang sesat, kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana mayoritas umat Islam, tentu kita akan terima dengan sebaik-baiknya. Ya, waspadalah untuk kita semuanya dengan munculnya kelompok Salafi Wahabi. Jika mereka datang di sebuah tempatmu, maka berhati-hatilah. Ya, kita memang tidak boleh menentukan takdir Allah mendahului, tapi kita harus berhati-hati. Ya, pasti akan munculnya pepercayaan, ya munculnya kerusakan, munculnya konflik yang berkepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dengan apa yang saya sampaikan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.